Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Hari ini Bapak dapat kerjaan nggak? Alhamdulillah dapat Bu. Alhamdulillah, akhirnya Bapak dapat kerjaan juga. Memangnya Bapak dapat kerjaan apa? Jadi OB Bu, walaupun gaji OB itu nggak seberapa, tapi setidaknya Bapak bisa dapat kerjaan dulu ya Bu, untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Apa Bapak bilang? Bapak keterima kerja jadi office boy? Yang bener aja lah Pak. Masa iya nyari kerja dari beberapa minggu yang lalu dapatnya cuma jadi OB? Ya gimana Bu, nyari kerja sekarang itu susah. Ibu jangan marah-marah lah, dan nyalahkan Bapak dong, ngertiin sedikit gitu loh Bu. Yang seharusnya ngertiin tuh Bapak ya. Bapak itu kan kepala rumah tangga, jadi harus berjuang dong mencari pekerjaan dengan gaji yang besar, supaya nanti kalau istrinya minta apa-apa bisa dibeliin. Duh ya ampun, kan Bapak udah bilang Bu, Bapak kan udah berusaha nyari pekerjaan dengan gaji yang besar. Tapi ya gimana lagi, Bapak keterimanya jadi OB. Tapi tenang aja Bu, Bapak tahu kok Bapak itu kepala rumah tangga dan harus memberikan nafkah yang cukup sama keluarga. Jadi nanti sambil kerja jadi OB, Bapak bakal coba cari kerjaan lain yang gajinya besar ya. Halah, Bapak mah ngomong doang. Kemarin juga bilangnya gitu. Insya Allah nanti dapat pekerjaan yang gajinya besar. Tapi nyatanya sekarang cuma keterima jadi OB. Asal Bapak tahu ya, selama ini ibu itu udah sabar. Kurang sabar apa lagi coba Pak? Ibu itu juga kepengen lah Pak, kayak ibu-ibu yang di luaran sana, yang suaminya itu kerja dengan gaji yang besar dan dikasih uang belanja yang banyak. Maafin Bapak ya Bu, Bapak tahu selama ini Bapak itu belum bisa memberikan yang terbaik untuk Ibu. Pak, minta maaf itu nggak ngerubah apa-apa. Udahlah, mending gini aja, Bapak minjem aja uang ke orang atau kemana gitu, buat ibu shopping-shopping dan belanja. Astagfirullahaladzim Bu, masa iya Ibu itu nyuruh Bapak minjem uang cuma demi buat Ibu shopping-shopping doang sih? Tadi katanya Bapak bilang minta maaf karena belum bisa ngasih yang terbaik. Jadi ya ibu kasih cara lah Pak, supaya Bapak itu bisa kasih yang terbaik untuk ibu. Dengan cara apa? Ya dengan cara Bapak minjemin uang untuk ibu. Yaudah, besok Bapak coba cari pinjaman ya. Keesokan harinya saat di pasar, Loh, Bu Sarti, lagi mau belanja apa nih di pasar? Bu Siti, ini loh Bu, saya mau belanja sayuran, ikan, dan juga yang lainnya. Soalnya kebetulan stok di rumah saya itu udah pada habis. Kalau Ibu Siti sendiri mau belanja apa di pasar? Kalau saya mah Bu, cuma mau beli telur doang. Soalnya di rumah stoknya masih pada banyak. Oh iya Bu Sarti, gimana? Ibu sudah kepikiran atau belum? Ibu mau ikut arisan kelompok ibu-ibu yang ada di komplek atau enggak? Udah kok Bu, udah saya pikirkan. Dan mohon maaf banget ya Bu, saya tuh nggak bisa ikut. Soalnya itu arisannya terlalu kecil untuk saya. Apa Ibu bilang? Terlalu kecil untuk Ibu? Padahal loh Bu, itu arisannya sekali dapat bisa 1 jutaan. Iya Bu, itu masih terlalu kecil untuk saya. Saya mah biasanya ikut arisan yang sekali dapat 5-10 jutaan. Wih, gila. Kalau itu mah saya udah nggak sanggup lagi Bu. Sekali dapat aja bisa segitu. Ibu Sarti ini sebenarnya orang kaya raya kah? Ya kalau boleh jujur sih, emang iya Bu, saya tuh aslinya orang kaya raya. Cuma ya selama ini saya tutupin aja gitu dengan tampilan sederhana. Tapi tenang aja, sebentar lagi saya bakal tampil seperti orang kaya raya kok. Wah, saya jadi kagum deh sama Bu Sarti. Berarti selama ini Bu Sarti dan keluarga tuh cuma pura-pura aja ya, hidup sederhana dan juga pas-pasan. Ya iyalah Bu, orang aslinya mah saya dan keluarga saya tuh super duper kaya raya. Cuma ya kami bosan aja gitu hidup kaya raya. Jadi mencoba deh untuk hidup sederhana kayak sekarang. Waduh, kok bisa-bisanya sih Bu, bosan hidup kaya raya? Ya bisa lah Bu Siti. Ya udah ya Bu Siti, kalau begitu saya lanjut belanja. Soalnya banyak yang harus saya beli. Oh alah, iya ya Bu Sarti, silakan. Ya udah kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh ya ampun, aku ndak nyangka banget deh. Ternyata Bu Sarti dan keluarganya tuh aslinya kaya raya. Tapi itu beneran atau enggak ya? Aku kok kayak ada sedikit rasa ragu gitu. keesokan harinya
Bu, ini bapak udah dapat pinjaman dari bank. Soalnya kalau minjem sama orang-orang sini tuh pada nggak mau minjemin. Bu, bapak mohon ya, uang ini diawet-awet dan jangan langsung dihabiskan. Soalnya bayarannya itu bakal susah banget nanti. Wah, mantap Pak. Gak apa-apa Pak, mau minjem di bank kek, di mana kek. Yang penting Bapak dapat pinjaman dan bisa ngasih Ibu uang yang banyak untuk belanja. Orang semua uang ini aja loh mau Ibu pakai untuk shopping-shopping. Palingan sekali belanja juga langsung habis uangnya. Astagfirullahaladzim. Mbok ya jangan Bu, kalau tahu gitu ya nggak bapak pinjemin. Oh, jadi ini ceritanya Bapak nyesel gitu karena udah minjemin uang ke bank untuk Ibu belanja. Bukannya menyesal sih Bu, cuma bapak tuh takut kita itu bakal kesulitan ngebayar hutang itu. Ya ampun, aku juga bodoh banget sih. Kok bisa-bisanya aku tuh mau mencari uang pinjaman untuk istriku shopping-shopping. Pak, jangan malah ngelamun gitu dong. Udah, mending Bapak itu langsung berangkat kerja aja sana. Dan jangan sampai lupa ya, Bapak juga harus sambil nyari kerjaan yang gajinya besar. Ya Bu, tenang aja, nanti bapak itu bakal berusaha kok untuk bisa mendapatkan kerjaan dengan gaji yang besar. Ibu banyak-banyak doain bapak ya. Masalah doa mah gampang Pak, tenang aja, bakal Ibu doain kok. Yang penting Bapak itu benar-benar berusaha untuk bisa nyari kerjaan dengan gaji yang besar. Supaya nanti Pak, kita juga gampang ngebayar hutang Bapak ke bank. Loh, kok ibu menyebutnya hutang bapak doang sih? Padahal kan bapak itu ngutang sama bank untuk dikasih sama ibu. Berlebihan banget sih Pak, masalah penyebutan hutang juga dibuat ribet. Iya ya, hutang kita berdua. Puas Bapak. Udah, Bapak langsung berangkat kerja sana. Ya, bapak berangkat kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Pak di jalan. Nah, Bapak udah berangkat kerja nih. Saatnya aku pergi shopping-shopping supaya aku bisa bergaya elit dan juga glamor. Dengan begitu, orang-orang pasti percaya kalau aku itu aslinya orang kaya raya. Terus orang-orang bakal menghormati dan juga segan sama aku. Bu Sarti pun lalu shopping-shopping membeli baju, perhiasan dan juga yang lainnya. Setelah itu ia langsung pergi ke tukang sayur untuk pamer. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Masya Allah, sejak kapan ibu itu berpenampilan glamor kayak orang kaya begitu Bu? Iya Bu, ya ampun, Ibu nih benar-benar kelihatan kayak orang kaya raya gitu. Mana pakai perhiasan emas yang banyak lagi. Gimana ya, saya tuh emang aslinya orang kaya raya. Selama ini saya tuh cuma nutupin kekayaan saya. Sekarang saya sadar kalau nunjukin sedikit itu ya ternyata nggak apa-apa. Wah, ternyata selama ini Bu Sarti itu kaya raya ya. Saya itu nggak nyangka deh. Saya tuh kira Bu Sarti itu hidupnya sederhana dan juga pas-pasan kayak warga komplek yang lainnya. Iya, saya juga ngiranya dulu gitu. Tapi dengan penampilan Bu Sarti sekarang itu ngebuat kami langsung percaya kalau Bu Sarti itu beneran orang kaya raya. Ya emang harusnya kalian percaya. Orang penampilan saya se-elit dan seglamor ini. Lihat nih, perhiasan emas saya pada berkilau loh. Iya Bu, tenang saja, kami percaya kok. Tapi kalau Ibu emang kaya raya, kenapa Ibu masih tinggal di rumah yang sederhana dan masih belanja di tempat sayur kayak begini Bu? Iya Bu, padahal kan ibu itu bisa langsung ke rumah mewah ibu dan beli sayurannya di supermarket yang mahal. Ya ampun, kalian berdua ini ngedengerin omongan saya nggak sih tadi? Kan saya udah bilang saya itu cuma pengen nunjukin sedikit. Jadi saya sama suami saya bakal tetap kelihatan hidup sederhana. Tapi ya saya pengen sedikit nunjukin aja gitu kalau saya tuh aslinya orang kaya raya dengan berpenampilan kayak begini. Walah, jadi begitu. Hebat banget sih Bu. Padahal mah kalau mau menunjukkan kalau ibu itu adalah orang kaya, gak usah tanggung-tanggung deh. Iya tuh Bu, saya setuju sama apa yang dibilang sama Pak Tony. Lah, kok kalian malah ngatur-ngatur hidup saya? Sejak saat itu Bu Sarti pun terus-terusan bergaya so elit dan juga glamor. Hal itu membuatnya menjadi sangat boros. Pak, pinjemin uang lagi dong untuk Ibu belanja. Ya ampun Bu, hutang kemarin aja belum bisa kita bayar loh ke bank. Masa iya Bu nyuruh bapak itu pinjem uang lagi? Ya gimana Pak, Ibu kan butuh uang yang banyak untuk belanja. Sedangkan uang gaji Bapak aja loh sebagai OB nggak mencukupi. Bahkan ya Bapak itu sampai sekarang nggak dapat pekerjaan dengan gaji yang besar. Bu, bapak itu mohon ya ibu itu bisa bersabar lebih lama lagi. Enak banget ya mulut Bapak bilang kayak begitu. Sabar terus. Sampai kapan loh Pak Ibu harus sabar?
Astagfirullahaladzim, menyiksa banget ya punya istri yang nuntut banget kayak begini. Mana nyuruh-nyuruh aku ngutang terus lagi supaya bisa ngasih uang belanja yang banyak sama dia. Pak, jangan malah diem aja dong. Udah ya, pokoknya ibu nggak mau tahu bapak harus minjemin uang lagi supaya bisa ngasih ibu uang belanja yang banyak. Enggak bu, bapak itu nggak mau. Kalau ibu terus-terusan menyuruh bapak untuk minjem uang, yang ada hutang kita itu bakal menumpuk dan hidup kita itu makin menderita bu. Oh, jadi gitu. Bapak sekarang udah bisa nolak permintaan ibu. Ya udah kalau gitu, kita cerai aja, Pak. Ibu bakal cari laki-laki yang bisa ngasih ibu uang belanja yang banyak. Astagfirullahaladzim bu, kok ibu itu ngomongnya kayak gitu sih? Kita loh udah nikah bertahun-tahun loh bu. Masa iya cerai gara-gara hal yang sepele seperti ini? Pak, itu bukan hal yang sepele ya. Itu hal penting untuk ibu. Udahlah pokoknya ya, bapak kalau nggak mau minjemin uang untuk ibu, ya udah Pak, kita cerai aja. Ya udah, nanti bapak bakal cari pinjaman lagi. Tapi ibu jangan pernah minta cerai lagi ya. Iya, asal bapak nurutin permintaan ibu ya, ibu nggak bakal minta cerai kok. Tenang aja Pak. Setelah itu Pak Darman pun pontang-panting mencari pinjaman agar bisa memberikan uang belanja yang banyak kepada sang istri tercinta. Ya ampun Pak Darman. Pak Darman ngapain duduk termenung di situ? Mana kelihatan sedih banget. Lagi ada masalah kah Pak Darman? Iya nih Pak Aryo, saya itu lagi bingung banget mau nyari pinjaman di mana gitu. Soalnya kalau mau minjem uang di bank udah nggak bisa lagi karena hutang saya itu yang kemarin juga belum dibayar. Lah emangnya Pak Aryo pinjam uang ke bank untuk apa Pak? Perasaan selama ini hidup Bapak itu walaupun pas-pasan tercukupi deh. Jadi gini Pak Aryo, saya itu disuruh istri saya untuk meminjam uang supaya bisa ngasih dia uang belanja yang banyak. Saya udah coba nolak, cuman istri saya itu malah mengancam bakal minta cerai kalau saya itu nggak nyari pinjaman. Astagfirullahaladzim, kok istri Bapak keterlaluan banget sih Pak? Bisa-bisanya loh nuntut sampai sebegitunya. Nah itu dia Pak Aryo, saya itu juga sebenarnya udah nggak tahan banget kalau dituntut seperti ini. Padahal saya itu juga selalu berusaha loh untuk nyari pekerjaan dengan gaji yang besar. Tapi istri saya itu nggak sabaran dan pengen dikasih uang belanja yang banyak terus. Tuh ribet juga masalah Pak Darman ini. Tapi kalau saran dari saya mending jangan selalu diturutin Pak. Nanti yang ada hidup Bapak dan istri itu malah jadi semakin menderita gara-gara hal tersebut. Iya sih Pak Aryo, ada benernya. Tapi gimana coba caranya supaya istri saya itu nggak minta cerai? Nah kalau itu juga saya itu bingung dan nggak bisa ngasih saran. Ya kalau enggak coba Bapak kasih nasihat secara baik-baik dan minta pengertian dari istri Bapak gitu. Duh ya ampun Bapak, istri saya itu mana mau ngerti. Orang saya kerja jadi OB aja dia marah-marah dan bilang kalau selama ini saya itu nggak berusaha. Waduh itu istri Bapak nggak bersyukur sama sekali sih. Ya Pak, saya itu heran kenapa istri saya itu kayak begitu ya. Ya udah mau gimana lagi, sebagai seorang suami saya itu harus mengusahakan apa yang istri saya mau deh. Kalau gitu saya itu mau lanjut nyari pinjaman lagi ya Pak, permisi. Sementara itu Bu Siti tak sengaja bertemu dengan Bu Sarti. Duh ya ampun Bu Sarti, sekarang penampilan Ibu Sarti kelihatan elit dan glamor sekali, kayak orang kaya raya. Ya iya dong Bu Siti, pas itu kan saya pernah bilang sama ibu, saya itu aslinya orang kaya raya. Iya Bu, pas itu ibu pernah bilang ya sama saya ketika di pasar. Tapi jujur loh, saya sempat kayak ragu gitu pada saat itu. Tapi setelah melihat penampilan Ibu Sarti hari ini, saya jadi percaya deh. Ya emangnya harusnya Bu Siti itu percaya dari awal dong. Saya itu kan kalau ngomong gak pernah bohong. Hehehe, iya maaf Bu. Wah, Ibu juga pakai perhiasan yang kelihatan mahal banget. Itu beli di mana toh Bu? Ya beli di toko perhiasan dong Bu. Dan asal Ibu tahu ya, perhiasan saya ini semuanya limited edition. Jadi harganya itu benar-benar mahal. Emangnya kayak punya Bu Siti kalau beli perhiasan imitasi semua dengan harga yang murah lagi. Loh, enak aja Bu Sarti bilang kayak begitu. Saya aja Bu, ndak pernah yang namanya beli perhiasan imitasi dan murahan. Ya walaupun saya tuh ndak punya banyak perhiasan, tapi setiap saya beli, itu perhiasan asli kok. Halah, Ibu nih gak usah bohong deh. Mana mungkin coba Ibu itu sanggup beli perhiasan asli. Orang Bu Siti aja gak pernah kelihatan pakai perhiasan mahal. Kelihatannya cuma pakai perhiasan yang murahan doang. Bu Sarti, denger ya,
saya itu beli perhiasan bukan untuk dipamerin. Lagian saya tuh gak terlalu suka pakai perhiasan juga. Duh, lucu banget ya Bu Siti ini. Mana ada coba Bu seorang ibu-ibu yang gak suka pakai perhiasan. Gak usah ngada-ngada deh. Nyari alasan kok yang gak masuk akal sih. Duh, terserah Bu Sarti aja deh. Mau percaya atau enggak, saya juga ndak begitu membutuhkan validasi dari Bu Sarti. Tapi jujur, saya kecewa loh sama sifat Bu Sarti yang mentang-mentang penampilannya sekarang glamor dan elit, tapi malah jadi suka merendahkan orang. Ya sudah kalau begitu, saya permisi dulu. Bu Siti yang merasa kesal pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Assalamualaikum, Ibu pulang. Waalaikumsalam. Loh ibu kenapa toh? Kok pulang-pulang kelihatan kesel saya gitu? Ibu tuh kesel banget Pak. Tadi kan ibu itu sempat ngobrol tuh sama Bu Sarti. Kita tuh bahas tentang perhiasan gitu Pak. Karena sekarang penampilan Bu Sarti itu glamor dan elit. Mana pakai perhiasan yang mahal lagi. Tapi Pak, tiba-tiba dia itu ngerendahin ibu. Dan bilang kalau ibu tuh gak sanggup beli perhiasan asli kayak dia. Loh itu Bu Sarti, kok bisa berpenampilan glamor, elit dan juga pakai perhiasan yang banyak? Bisa lah Pak. Orang katanya loh, dia itu aslinya orang kaya raya. Kaya dari mana Bu? Suaminya aja cuma kerja jadi OB. Tapi emang tadi Bapak itu sempat ketemu sih sama suaminya yang lagi pusing nyari pinjaman gara-gara disuruh istrinya. Loh, Bapak yang bener. Masa iya Pak, suaminya Bu Sarti disuruh nyari pinjaman? Iya Bu, mana katanya Bu Sarti itu sampai minta cerai kalau sampai suaminya itu nggak bisa mencari pinjaman untuk ngasih uang belanja yang banyak sama dia. Dan setelah itu Bapak dengar cerita ibu, Bapak jadi bisa narik kesimpulan kalau Bu Sarti itu menyuruh suaminya nyari pinjaman supaya bisa berpenampilan glamor dan juga elit seperti orang kaya. Duh ya ampun, ternyata begitu. Sumpah Pak, Ibu kaget banget. Kok bisa-bisanya sih Bu Sarti itu malah ngaku-ngaku jadi orang kaya raya, kalau suaminya itu cuma kerja jadi OB. Dan parah banget loh, sampai nyuruh-nyuruh suaminya nyari pinjaman terus. Namanya juga orang haus validasi Bu. Orang kayak begitu biasanya pengen banget bisa tampilan seperti orang kaya raya, tapi gak peduli sama kondisi ekonomi yang sebenarnya. Duh, Bapak jadi makin kasihan sama suaminya Bu Sarti ya. Astagfirullah, kok ada ya Pak orang modelan kayak begitu? Suaminya Bu Sarti itu benar-benar ndak beruntung ya, punya istri modelan kayak Bu Sarti. Kalau ibu jadi suaminya Bu Sarti, udah ibu cerain. Hus, nggak boleh ngomong gitu Bu. Malam harinya, Akhirnya Bapak pulang juga. Gimana Pak? Bapak udah dapatkan pinjaman uang yang banyak? maafin Bapak ya Bu, Bapak belum bisa dapat uang pinjaman. Tapi Bapak janji besok Bapak itu bakal cari lagi deh dan bisa mendapatkan uang pinjaman yang banyak untuk Ibu. Ya ampun, Bapak nih kelewatan banget sih. Padahal lo nyari pinjaman dari pagi sampai malam, tapi kok bisa-bisanya nggak dapat? Ya gimana Bu, Bapak udah berusaha semaksimal mungkin dari kesana kemari, tapi nggak ada yang mau pinjemin uang ke Bapak. Dan kalau mau pinjemin ke bank itu udah nggak bisa, karena kan hutang kita kemarin juga belum dilunasi. Ibu nggak peduli ya Pak dengan alasan-alasan Bapak itu. Dan karena Bapak nggak bisa nyari pinjaman untuk dikasih ke Ibu, ya berarti kita cerai aja Pak. Astagfirullahaladzim, janganlah Bu, Bapak itu mohon ngertiin sekali ini aja. Bapak janji Bu, besok Bapak itu bakal dapat uang pinjaman yang banyak untuk Bapak kasih ke Ibu. Nggak mau, Ibu maunya sekarang Pak, bukan besok. Pokoknya kalau sekarang Bapak nggak bisa dapat pinjaman, ya udah Pak, berarti kita cerai. Oke kalau itu mau Ibu. Sekarang juga Ibu Bapak talak 3. Besok kita langsung urus perceraian kita di pengadilan ya. Bapaknya apa-apaan sih? Kok bisa-bisanya loh langsung nalak Ibu 3? Bukannya itu kemauan Ibu ya untuk cerai sama Bapak. Yaudah Bapak nurutin apa kemauan Ibu itu. Ya ampun Pak, Ibu tuh cuma ngancem doang. Sebenarnya Ibu nggak mau cerai sama Bapak. Bapak udah nggak peduli Bu. Bapak juga udah capek. Kalau memang ini yang terbaik ya udah kita cerai aja. Lagian Bapak udah terlanjur nalak Ibu kan. Enggak Pak, Ibu nggak mau cerai sama Bapak. Udah Bu, emang lebih baik kita itu cerai aja. Mungkin nanti setelah Ibu cerai sama Bapak, Ibu akan mendapatkan laki-laki yang bisa menuruti semua keinginan Ibu. Kalau gitu Bapak mau beresin barang-barang Bapak ya. Rumah ini untuk Ibu aja. Bapak bakal balik kampung dan tinggal sama orang tua Bapak. Pak, jangan Pak, maafin Ibu. Ibu nyesel, jangan tinggalin Ibu Pak.
Walaupun sudah memohon-mohon sambil menangis, Bu Sarti tetap ditinggalkan oleh Pak Darman. Beberapa bulan setelah itu, saat di tukang sayur, Pak, udah dengar belum masalah keluarganya Bu Sarti itu? "Sudah Bu, saya sudah dengar yang katanya Bu Sarti itu nyuruh suaminya untuk nyari pinjaman kan, supaya dia itu bisa penampilan glamor dan elit seperti orang kaya raya. Padahal suaminya itu cuma kerja jadi tukang OB loh, tapi selalu dituntut. Sampai akhirnya mereka bercerai dan Ibu Sarti itu sekarang jadi agak-agak." Iya Pak, ya ampun saya kaget banget tahu setelah dengar itu. Saya nggak nyangka deh Bu Sarti itu bakal seperti itu sama suaminya. Tapi sekarang saya jadi kasihan sama dia. Karena semenjak cerai sama suaminya, sekarang dia kayak orang gila gitu Pak. Nah itu dia Bu, bener banget. Saya sering loh mergokin dia itu lagi ngomong dan juga ketawa-ketawa sendiri gitu. Tapi yang lebih ngeri lagi Bu, dia itu suka tiba-tiba ngejer. Pas itu aja saya itu dengar-dengar ada orang yang sampai dicakar dan dicambak sama Bu Sarti. Padahal ya orang itu kan cuma sengaja lewat di depan rumahnya Bu. Iya Pak, saya juga sudah dengar. Duh ya ampun, saya jadi takut deh kalau mau lewat di depan rumahnya Bu Sarti. Benar tuh Bu, tapi saya itu beneran deh. Keluarganya Bu Sarti itu kok nggak ada yang peduli ya? Atau memang karena keluarganya itu jauh? Kalau itu saya juga kurang tahu Pak. Astagfirullah Pak, baru juga dibilangin. Lihat tuh, Bu Sarti lagi ngejar-ngejar orang. Mana dengan bawa batu lagi. Astagfirullahaladzim. Iya Bu, ayo Bu kita bantu. Takutnya nanti orang itu dikejar malah terluka lagi kan? Tapi saya juga takut Pak. Ntar kalau Bu Sarti jadi ngejar kita juga gimana coba? Ya juga ya. Apa kita minta tolong sama pihak rumah sakit jiwa aja ya Bu ya? Wah, ide yang bagus tuh Pak. Sekalian ya Pak, abis itu kita masukin aja Bu Sarti itu ke rumah sakit jiwa untuk seterusnya. Daripada dia berkeliaran dan membahayakan orang lain Pak. Setuju Bu, setuju. Pada akhirnya Bu Sarti pun dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa oleh para warga.